mau gimana pun juga teknologi ini tetap sebatas alat doang. Welcome to White Space Thinker sama saya Aldian Darwin. Kali ini saya bersama Bu Hana yang udah beberapa kali ngisi White Space juga. Bu Hana ini dari SMK PGRI ya Bu Hana. Iya, di Kelas berapa sekarang aku lupa deh. kelas Kelas 11. kelas 11. Sekarang Bu Hana lagi magang di Lia S Associates jadi graphic designer. Bu Hana jurusannya di kafe juga kan ya? Iya, sama Nah, kayak Pak Am. aku juga dulu di kafe. Aku juga dulu lulusan SMK ya. Oh, tapi dulu kenapa ambil di kafe? Pertama tuh karena suka desain ya. Desainnya desain lebih ke arsitektur, soalnya ayah saya itu arsitek, jadi banyak buku-buku, terus eh apa sih peralatan-peralatan gitu yang aku lihat sering terpapar lah mungkin. Jadi otakku terpola kayak wah bagus banget desain. Terus aku pengen suatu hari bikin desain kayak gitu juga. Oh, tapi aslinya kamu pengennya arsitektur ya? Iya, Tapi terus waktu masuknya di desain nyoba, grafis kenapa? waktu itu pernah masuk SMK 2, ambil DPIB, Oh, sama kayak arsitek gitu, hmm. dia desain. Cuma ternyata ya karena namanya anak muda ya masih labil, milih jurusan ya aku dulu pengen ini akhirnya dipilih ternyata nggak sesuai kapasitas diri aku. Nah, ini nggak sesuai sama kapasitas diri aku itu aku nggak bisa ngitung. Oh gitu, karena arsitektur itu ya Iya. desain, cuman lebih banyak ngitungnya gitu ya. Kalau Mm-mm. kalau di grafik kan lebih banyak desain grafisnya. Nah, yang aku pengen ngomong itu sebenarnya DKV, MM, TKJ itu kan sebenarnya jurusan yang paling banyak di SMK gitu ya. Dan kebanyakan anak-anak itu bingung antara tiga, tiga jurusan ini. Kalau TKJ itu kan lebih ke komputer jaringan ya, jadi benar-benar soal komputer doang. Nah, terus ada MM sama DKV ini sebenarnya di tengah-tengahnya TKJ sama DKV. Jadi MM ini kan bahas soal ada desainnya juga. Dia kan multimedia ya, jadi bahas ada desainnya juga, terus ada videografinya juga. Sesekali juga, wah, ada ngeliat teman-temanku di MM itu mereka juga ngerakit komputer juga, ngurus kabel-kabel juga. Jadi kalau MM ini sebenarnya lebih luas gitu ya, karena dia mempelajari banyak hal. Jadi mulai dari desain sampai ke komputer juga dipelajari di multimedia. Itu kenapa namanya multimedia. Nah, lalu kalau di DKV ini kita lebih spesifik ke desain grafis Yes. gitu ya. Kalau DKV ini. Nah, itu kenapa yang buat aku tertarik buat masuk ke DKV itu karena emang aku dari awal tuh lebih suka apa ya, bikin karya gitu loh. Jadi dulu tuh ceritanya tuh ya kenapa aku masuk DKV sampai sekarang aku ada di sini. Mm-mm. Itu karena itu karena rumahan. Jadi sehari-hari aku tuh di rumah sama adikku nonton TV. Nah itu di TV itu ada acara Art Attack namanya. Kamu tau nggak Art Attack? Ah, enggak. Art Attack ada dulu di Disney Channel dulu tuh. Jadi Art Attack itu acara yang bikin kayak semacam DIY bikin bikin kerajinan-kerajinan tangan gitu loh. Nah karena dulu tuh aku di rumah terus kerjaan aku nonton TV terus, akhirnya aku nonton acara itu terus aku sering bikin lah karya-karya itu kayak paper mache gitu. Akhirnya dari situ karena keluarga aku lihat aku suka ada interest di bikin karya-karya kayak gitu, diarahkan lah masuk di kafe. Nah di kafe ini ternyata bener yang tak kerjain, yang apa yang aku suka sama apa yang tak pelajari di kafe ini bener gitu loh, kayak bener-bener sejalan. Wah, enjoy banget aku di DKV. Jadi di situ aku mulai belajar mulai dari prinsip desain, elemen desain segala macam sampai akhirnya ke desain grafis sampai sekarang akhirnya aku kerja di desain grafis. Soal DKV, jadi DKV ini kan juga dulu sebelum aku masuk DKV itu juga keluargaku juga banyak yang bilang kalau DKV kan belajar soal desain grafis. Itu kan sebenarnya skill yang bisa dipelajari sendiri. Kok menurutmu gimana? Kalau pendidikan formal sih tetap butuh ya. Hmm. Soalnya kalau masalah hard skill kayak bisa ngaplikasiin software editing ini emang bisa otodidak. Cuma ada soft skill yang cuma didapat dari kurikulum. Kalau sekarang kan kurikulumnya kan berubah terus ya. Heeh. Kalau yang sekarang ini apa? Yang kamu pelajari sekarang? Kalau SMK sih ya masih basic-basic. Kalau kelas 10 kemarin tuh lebih ke manual masih. Mhm. Kayak gambar-gambar manual gitu. Terus kalau kelas 11 ini udah mulai bikin desain-desain mock-up gitu. Ya, desain-desain yang mulai ke digital gitu lah ya. Tapi yang nggak bisa dipelajari secara otodidak itu kan kayak prinsip-prinsipnya gitu. Terus eh, skill komunikasi kita. Kalau kita bikin desain, kita harus
tahu cara komunikasiinnya ke audiens yang melihat. Kayak kenapa kita milih warna ini, kenapa kita milih bentuk yang seperti ini gitu. Iya, kalau menurutku ya ini personal ya, mungkin ada yang nggak setuju. Kalau menurutku eh ambil SMK jurusan DKV itu aku bisa jadi aku setuju sama kata orang-orang yang itu bisa dipelajari sendiri karena dari pengalamanku pas aku SMK dulu, kalau SMK itu kebanyakan diajarin di hard skill-nya. Jadi cara memakai software-nya, cara bikin desainnya, terus apa namanya cara nyampurin bahan segala macam itu diajarin di SMK. Jadi menurutku hal-hal itu sebenarnya dan aku pun sebenarnya belajar software segala macam itu bukan dari apa namanya kelasnya ya, tapi dari aku ikut ekstrakurikuler lain yang belajar soal menggunakan softwarenya. Jadi saat di kelas itu kebanyakan cuma dikasih tugas, kerjain tugas, kumpulin, itu sudah di doang. Jadi menurutku pas SMK itu kebanyakan cuma diajarin soal hard skill-nya doang. Nah, menurutku kalau SMK itu ya kita bisa belajar sendiri, cuman kalau misalkan kuliahnya DKV itu yang menurutku kalau kita pengen belajar desain itu memang menurutku emang harus harus ambil pendidikan formal kalau misalkan kuliah di desain. Karena kalau menurutku ya yang tak lihat kalau kuliahnya itu selain dia aku nggak tahu ya kalau kuliah diajarin hard skill-nya juga apa enggak. Tapi kalau kuliahnya yang pasti itu bakal diajarin soal soft skill-nya. Jadi kayak creative thinking, design thinking, terus apa lagi ya eh critical thinking, hal kayak gitu tuh yang Yes, yang kalau yang nggak diajarin di SMK kan? Kamu nggak diajarin kan kayak gitu? nggak terlalu menjurus ke sana, emang Iya. lebih menjurus ke hard skill-nya. Kalau Mm. aku yang tanya-tanya dari Bu Fisya yang kuliah di kafe juga, itu emang kalau di kuliah tuh lebih pembahasan soft skill-nya tuh lebih diperdalam Iya, gitu. lebih banyak gitu ya. Itu kenapa menurutku kalau SMK di kafe itu ya mungkin kita bisa belajar sendiri. Karena itu kan kebanyakan hard skill. Tapi kalau kuliahnya itu menurutku emang ambil harus kuliah karena banyak soft skill yang kita nggak dapat di SMK gitu. Jadi kalau kuliah itu lebih lebih dalam lagi gitu lah ya, lebih belajar riset segala macam yang sampai sekarang pun karena aku nggak kuliah, jadi aku masih masih belum menguasai itu yang namanya riset, creative thinking, critical thinking, design thinking. Aku jujur aja masih belum menguasai sampai situ karena yang tak pelajari dulu di SMP ya cuman bikin desain doang. Udah doang kayak bikin desain pakai software, tekniknya pakai Photoshop itu gimana, Illustrator gimana, udah sekedar itu doang gitu. Tapi kalau lebih dari itu soal soft skillnya, teorinya itu masih masih belum jujur aja gitu. Jadi kalau menurutmu gimana tuh? Pendidikan Wajib nggak ambil pendidikan formal kalau misalkan kita mau di bidang desain? kalau mau serius berkecimpung di dunia desain ya kalau menurutku mending ambil pendidikan formal sih. Walaupun cuma SMK juga masih tetap ada diajarin gitu loh. Nggak clueless kayak orang yang otodidak lihat YouTube. Itu Iya. mereka itu kayak cuma fokus ke hard skill-nya aja. Yes, dan menurutku yang kayak gitu itu kita bisa lihat hasil karyanya dia itu bagus secara estetika. Cuman apakah menyelesaikan masalah sesuai yang diminta klien itu mungkin yang masih apa ya, banyak dipertanyakan gitu lah ya. Jadi secara estetika mungkin orang yang jago jago hard skill ini karena lebih menguasai banyak teknik-tekniknya mungkin secara estetika bagus. Cuman secara apakah itu menyelesaikan masalah sebagai suatu desain enggak selalu. Kebanyakan justru enggak. Kebanyakan cuman bagus doang, tapi pesannya itu nggak tersampaikan gitu loh. Itu yang bedain hasil karya dari seniman sama desainer. Iya. Jadi Menurutmu, kan kamu juga sempat bikin pertanyaan gitu ya. Menurutmu ada statement yang bilang kalau tidak ada karya atau desain yang jelek. Itu menurutmu bener adanya nggak? ada desain jelek itu Iya, ada. desain yang jelek tadi. Yang menurutmu desain yang jelek itu yang gimana? Emang sih desain itu subjektif ya, Hmm. kayak selera itu subjektif. Cuma desain yang jelek itu kayak gak ada prinsipnya gitu loh. Desain kan ada prinsip-prinsipnya, apa yang mau dijelaskan, apa yang mau disampaikan. Kalau cuma estetika doang, gak ada pesan yang mau disampaikan, kayak clueless gitu, kosong, itu jelek Iya, menurut. jadi iya sama sih menurutku juga secantik apapun desain, kalau pesannya itu nggak tersampaikan dan nggak menyelesaikan masalah, ya itu udah desain yang jelek. Dan audiens gak nangkep mau itu pesan yang disampaikan tuh apa, cuma kayak bagus doang gitu. Terus juga sering sering di apa ya, aku sering dapat pertanyaan, "Style desainmu tuh yang kayak apa?" Gitu. Aku kayak nggak bisa jawab, aku nggak punya style desain. Style desainku yang menyesuaikan kebutuhan gitu loh. Karena kita nggak bisa menentukan suatu style desainku ini
aku punya style dan itu harus tak terapin di semua desainku. Itu nggak bisa ya, harus sesuai marketnya, sesuai kliennya, sesuai kompetitornya juga gitu. Jadi kayak nggak ada desainer tuh menurutku nggak punya style, tapi kita harus benar-benar mempelajari banyak macam style. Desain style kan ada banyak banget ya. Dan itu juga sebenarnya nggak diajarin di SMK aku dulu. Aku baru belajar desain style, baru belajar prinsip desain, elemen desain itu ketika aku mengajar di LIAS Academy ini. Jadi ketika aku mengajar kelas desain, di situ aku baru mulai belajar soal teori desain. Baru di situ aku baru benar-benar belajarnya. Tapi dulu itu aku nggak begitu belajar soal itu. Jadi aku ngedesain itu ya dari feeling aja, sama teknik yang tak pakai di hard skill-nya itu. Nah, terus menurutmu seiring seiring perkembangannya teknologi ini, menurutmu teknologi yang makin sekarang kan makin banyak, ada AI lah, ada Canva lah. Menurutmu dengan seiring perkembangannya teknologi ini bakal menjadi ancaman atau justru peluang buat buat kita pekerja kreatif, utamanya di bidang desain grafis gitu? Bisa jadi ancaman, cuma ancaman itu buat orang yang, eee, mereka merasa skill-nya itu di bawahnya aplikasi-aplikasi yang sekarang eksis itu, kayak Canva, Oke. gitu. Mm-mm. Menurutku juga mau gimana pun juga teknologi ini tetap sebatas alat doang. Mau gimana Mhm. pun juga idenya, otaknya tetap dari manusia, tetap dari si desainernya. Canva itu cuma memudahkan para user yang nggak expert di bidang desain. Betul. Dan, basic-nya itu emang template doang gitu loh. Jadi nggak terlalu mengekspresikan apa yang mau disampaikan desainernya apa gimana, kayak kaku gitu. Tapi kamu sendiri orang yang apa ya, desainer yang pro Canva atau kontra Canva? Canva. Kalau sekarang sih pro, soalnya aku masih pelajar dan masih sering pakai juga. Iya, karena kita desainer juga kadang pakai Canva gitu ya. Memudahkan. Jadi kalau menurutku Canva ini apa ya, analoginya itu Canva ini semacam microwave gitu ya. Kalau kita masak, kita bisa bikin makanan yang enak dengan mudah dan instan pun dengan microwave. Jadi kita bisa beli makanan instan, adalah template desain, Yes. kita pakai microwave, kita angetin, makanannya jadi enak. Tapi karena ini template, satu template yang sama ini bisa dipakai sama ratusan orang di dunia. Jadi desainnya yang kita pakai di Canva ini bisa dibilang nggak eksklusif gitu loh ya. Karena yang pakai desain yang sama ini bisa banyak orang. Jadi itu kekurangan apa ya? Kalau kita ngedesain menggunakan template. Dan ini dan hal yang apa ya? Kelebihan sebagai kita desainer itu kita bisa membuat satu desain yang benar-benar eksklusif dan benar-benar menjawab apa ya, kebutuhan klien gitu loh. Jadi aku juga sebagai desainer bisa kelihatan banget itu loh, kayak desain-desain yang dibuat dari template Canva itu ketara nih banget gitu ya. Dan kita makin kesini kan makin mulai kerasa ya, Iya. desain-desain yang template yang pakai template-nya Canva. Dan kalau misalkan ada brand yang menggunakan template Canva, sebenarnya nggak apa-apa ya. Cuman apa ya, image-nya jadi kurang karena seakan-akan dia tuh low budget gitu loh. Kayak pakai template aja, Yes. udah beres, keluarin gitu kan. Jadi image-nya jadi kayak kurang bagus, kayak kurang niat gitu loh. Sedangkan kalau misalkan pakai desainer kan benar-benar bisa eksklusif sesuai dengan brand guideline-nya segala macam gitu. Menurutmu sendiri sebagai desainer juga kan sempat selain perbedaan soal Canva ini juga sempat ada perdebatan soal antara jadi desainer atau seniman. Kalau kamu sendiri, kamu lebih pengen jadi desainer atau seniman? Mmm, Seniman sama desainer ini beda ya. Kayak Hmm. seniman itu, membuat karya, menciptakan karya, dia itu mengekspresikan perasaannya, nggak perlu melihat prinsip-prinsip desain, kayak abstrak gitu aja. Dan, si audiens tuh bebas mengintepret Yang interpretasikan. yes. Oke, jadi menurutmu bedanya. Kalau kamu sendiri pengennya jadi apa? Desainer sendiri itu mereka mengembangkan apa yang udah ada, karena mereka ada tujuan, dan tujuannya itu untuk, memotivasi audiens untuk melakukan sesuatu, kayak contohnya membeli produk, terus, mengunjungi lokasi Iya ya. tertentu Hmm. dan Jadi, menyerap iya. informasi tertentu gitu. Jadi lebih ke ada tujuannya Ada gitu ya, ada tujuannya. tujuannya gitu ya. Dan itu nggak boleh abstrak, maksudnya itu desainnya itu harus tersampaikan, bisa langsung tersampaikan ke audiensnya gitu. Audiensnya nggak nebak-nebak dulu, kayak jadi nggak langsung Iya, aku juga suka banget. Aku benci banget desain yang
yang pakai filosofi yang terlalu complicated gitu loh, yang harus dijelaskan gitu loh. Menurutku desainnya kayak gitu bukan desain yang bagus karena itu harus dijelaskan. Menurutku desain yang bagus tuh desain yang kita nggak perlu jelasin juga orang bisa nangkap itu artinya apa. Dan itu adalah bedanya desainer sama seniman gitu ya. Kalau seniman itu mereka mau audiens yang dengerin dia, audiens yang dengerin ekspresinya. Tapi kalau desainer itu justru kita yang dengerin audiens dan kita membuat karya berdasarkan masalah yang ada di audiensnya itu. Gitu. Jadi itu menurutku perbedaan utama dan antara seniman dan desainer itu sebenarnya jadi suatu masalah ketika orang yang masuk di kafe ini nggak paham bedanya itu. Makanya itu kenapa kita perlu paham bener dulu tujuannya kita tuh mau jadi apa, jadi desainer atau seniman. Karena ini tuh dua hal yang sangat berbeda sebenarnya. Kebanyakan anak yang masuk di kafe itu, mereka mikirnya masuk di kafe itu bakal jadi seniman. Salah teman-teman, masuk di kafe itu jadi desainer. Kalau kamu mau jadi seniman itu masuk seni rupa. Jadi itu beda. Beda. Jadi beda. Kalau desainer kalian, aku dulu sempet pas awalnya masuk di kafe juga, di DKV juga gitu mikirnya, wah bakal bebas nih anaknya, bakal keren-keren nih. Enggak, pas aku masuk di kafe, gurunya itu bener-bener disiplin, rapih, nggak ada kayak seniman-senimannya. Karena emang kita itu di sini harus rapi kan, kita bakal ketemu klien kan. Terus dari segi komunikasinya kita juga harus bagus segala macam gitu. Kalau gitu ya, tadi kita sempat ngomongin soft skill ya, mungkin dari kamu sendiri selain dari kamu sempat belajar, udah belajar desain ya. Selain hard skill mendesain, soft skill apa aja yang menurutmu penting buat dipelajari sebelum kita masuk di kafe? Pertama ya, conceptual skill, Hmm. conceptual thinking. Terus yang jelas harus kreatif. Mhm. Terus harus bisa berkomunikasi juga. Berkomunikasi di sini tuh nggak mesti ngomong. Kita harus komunikasi lewat desain kita. Gitu. Yes. Karena di kafe itu kan desain komunikasi visual ya, ada Yes. kata-kata komunikasi visual. Itu yang penting, komunikasi visualnya. Kita Karena komunikasi lewat visual. iya, kita berkomunikasi lewat visual gitu ya. Gini deh, soal komunikasi visual, aku pengen bahas sedikit. Jadi komunikasi visual, jadi pada dasarnya manusia itu pada awalnya itu kita berkomunikasi lewat visual. Jadi kalau kita lihat di gua-gua atau di peninggalan-peninggalan zaman batu, itu kita kan, Adanya bahasa ya. ya sebelum adanya bahasa, sebelum adanya huruf, itu manusia itu berkomunikasi lewat visual. Nah, itu kenapa sampai sekarang itu DKV atau desainer grafis itu masih ada karena emang pada dasarnya manusia itu akan lebih mudah jika kita berkomunikasi lewat visual. Dan kita harus ingat itu karena ketika kita ngedesain kita harus ingat kalau tujuannya kita adalah mengkomunikasikan pesan yang harus mudah diterima sama audiensnya. Jangan sampai kita cuman mengkomunikasikan pesan yang cuman kita doang yang ngerti. Itu bukan desainer, itu seniman baik lagi gitu ya. Jadi itu dia yang perlu dipelajari sebelum kita jadi desainer dan masuk di kafe. Jadi apa aja? Komunikasi itu tadi. Komunikasi. Terus Terus kita harus punya conceptual thinking ya. conceptual thinking. Thinking. Conceptual thinking itu apa lagi? Dan yang jelas harus kreatif sih. Kita kalau nge-stuck gitu, kayak misalnya alasannya, aduh aku nge-stuck, aduh aku nggak kreatif, gini. Ya, cari-cari referensi lah. Iya, jadi pasti nggak ada lah. Dan desainer juga nggak boleh punya mood ya. Iya. Desainer juga nggak boleh mood-moodan, nggak boleh. Kalau seniman kan mereka berkarya itu kan, wah kalau moodnya lagi bagus yang kayak itu seniman. Tapi kalau desainer tuh nggak punya mood, kamu harus punya deadline, punya tugas yang harus Nggak diselesaikan. bisa ada deadline, kita harus desain ini, terus nunggu mood kok. Nah, ini nggak mood, itu bagus. nggak bisa itu guys. Desainer tuh memang harus disiplin ya. Harus disiplin, nggak semuanya bisa suka-suka kita. Jadi ya kita harus tahu dulu tujuannya kita jadi desainer atau jadi seniman. Gitu. Terima kasih Bu Hana. Ada tambahan nggak? Eh, nggak ada sih. Ya kayak tadi kalau kalian suka seni gitu, harus bisa bedain bedanya seniman sama desainer. Jadi nggak kayak temanku yang artsy banget dikira kalau masuk DKV itu gambar terus, ternyata enggak. Dan Enggak. dia ngeluh waktu layouting gini-gini. Jadi harus bedain. Yes, terima kasih Bu Hana. Thank you sudah join White Space. Sampai jumpa di White Space selanjutnya bersama teman-teman Gen Z yang lain. Bye-bye.